مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca serta yang mendengarkan, serta menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya untuk kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan di-upload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong News. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan update-update informasi yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa. Langsung saja acara selanjutnya, acara inti pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Yendri Junaidi dengan materi perkara bid'ah. Kepada Ustadz, dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tentunya Dompet Duafa, baik yang di Hong Kong maupun yang di Jakarta, yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan tentunya saya juga sangat kagum sekali dengan semangat dari ibu-ibu, mbak-mbak kita yang di Hong Kong untuk mengkaji agama di sela-sela kesibukan dan pekerjaan, tidak melupakan haknya untuk mendalami agama Islam ini. Dan saya juga sudah banyak mendengar bagaimana semangat dan gairah dari warga kita yang di Hong Kong, WNI kita, untuk belajar ilmu agama. Sehingga ini menjadi juga satu stimulan, rangsangan untuk para dai juga datang ke sana untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pengalaman, dan kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran, bagaimana kita benar-benar nanti bisa selamat
dalam menjalani kehidupan ini insyaallah. Apalagi ini kajiannya kajian hadis. Nah, ini kan kajian yang sebenarnya biasanya digandrungi oleh orang-orang yang punya atau yang sekarang sedang dalam dunia pendidikan. Apakah santri di pesantren misalnya atau mahasiswa. Tapi ini justru juga disukai oleh ibu-ibu atau mbak-mbak kita yang di Hong Kong. Ini luar biasa sekali. Maka saya sangat apresiasi dan bersyukur melihat semangat yang yang sangat hebat ini, dan semoga ini dipertahankan. Kita memang selalu haus kepada ilmu-ilmu agama, dan tentunya pilihan kitab yang akan kita kajikan sudah sangat tepat. Kita mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, begitu ya. Nah, ini kan sudah hadis yang ke berapa sekarang? Hadis yang kelima atau keenam? Kelima ya. Ya. Saya ingin mengingatkan kembali, mungkin sudah disampaikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh para ustadz yang lain, bahwa kita mengkaji kitab Arba'in Nawawiyah ini yang berisi 40 hadis sekian, 42 lebih kurang, itu tidak secara sembarangan. Itu ada sebabnya, ada motif di balik itu. Dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya lemah, tapi ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Siapa yang menghafal dan menghafalkan kepada umatku 40 hadis, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang menghafal dan menghafalkan kepada umatku 40 hadis, maka kelak ketika dia meninggal, dia akan dikumpulkan bersama para ulama, bersama para fuqaha, ahli fikih. Meskipun dia sebenarnya bukan ahli fikih, dia bukan ulama, tapi dengan dia menghafal hadis, dia menampakkan rasa cinta kepada hadis, dia bisa menghafal 40 hadis paling tidak, maka dia mendapatkan keutamaan, kemuliaan, bisa berkumpul nanti dengan para ulama. Jadi kita, apalagi mungkin ibu-ibu kita, bapak kita yang di Hong Kong yang tentunya tidak berkesempatan ya mengecap pendidikan formal yang lebih intensif, tetapi tetap ada peluang untuk bagaimana bisa berkumpul dengan para ulama dan para fuqaha nanti di hari kiamat dengan cara seperti ini. Kita mengkaji hadis Nabi, kita menghafalnya, dan tentunya kita juga mengamalkannya secara beransur-ansur. Saya mohon maaf, saya sekarang tidak berada di rumah, saya di luar, jadi mungkin nanti kalau ada suara-suara di belakang saya mohon dimaafkan, itu karena memang saya di tempat yang keramaian di sini. Baik. Saya tidak tahu apakah mbak-mbak, ibu-ibu punya hadisnya, ada buku yang dipegang sekarang sehingga kita bisa mengkaji lebih rinci, ataukah tidak ada? Ada mbak hadisnya? Tidak, Ustaz. Tidak ada ya? Oke. Karena ada baiknya kalau ibu-ibu, mbak-mbak juga pegang, juga lihat hadisnya, sehingga ketika saya bacakan, kita bisa langsung mengkaji secara kata per kata. Ini apa makna katanya, apa maksudnya, bagaimana penjelasannya. Dan nanti kalau bisa memang kita berusaha menghafalnya itu. Tapi tidak apalah, oke lah, kalau memang tidak ada, kita tetap akan lanjutkan kajian. Saya akan bacakan hadisnya secara pelan-pelan, dan mohon diperhatikan, mohon disimak dengan baik, nanti kita akan coba baca bersama-sama insya Allah. Baik. Hadisnya adalah hadis yang ke-5. Al-Hadisul Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna
fahuwa raddun. Nah, begitu bunyi hadisnya. Hadis ini sudah lengkap dengan sanadnya, walaupun sanadnya tidak disebutkan secara utuh, hanya sanad dari sahabatnya saja, yaitu di sini Aisyah. Dan matannya juga ada dua disebutkan, satu matan yang ada di Bukhari dan Muslim, satu lagi matan yang ada di Muslim saja. Saya mohon maaf karena ini kajian hadis, tentu kita tadi sudah kita sampaikan bahwa kita bersama-sama untuk mengaji hal ini dan berusaha menghafalnya. Saya akan bacakan lagi, tapi secara kata per kata, saya penggal-penggal nanti katanya, dan mohon diikuti. Bisa ya? Ibu-ibu, mbak-mbak, diikuti saya bisa ya? Halo? Hadisnya tidak bisa disekan ya Ustadz. Oh ya. Kalau bisa bisa disekan ya? kita nyekren terus nanti ditulis sendiri gitu Ustadz. Oke, saya nggak tahu apakah saya bisa nggak melakukan itu di sini. Saya nggak di sini nggak punya untuk share-nya di sini nih. Oh, nggak ada share di sini. Ya udah kalau gitu Ustadz bacakan pelan-pelan kita Oke, nyatet. baik. Saya bacakan secara pelan-pelan, saya penggal-penggal kalimat-kalimatnya dan kita ikuti sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina. Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Silakan ditutup kembali mic-nya, kita akan jelaskan hadisnya. Baik, hadis ini termasuk hadis yang dikatakan oleh para ulama kita, ulama hadis, sebagai min da'aimis syariah, di antara fondasi syariat. Hadis-hadis yang bisa dikatakan hadis-hadis yang sangat penting, hadis-hadis yang sangat mendasar dalam menetapkan sebuah hukum dalam agama kita. Ya, di samping hadis yang sudah kita kaji mungkin sebelumnya dengan ustadz yang lain, hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, tentang niat, ini juga hadis yang sangat penting untuk diperhatikan. Kita akan coba artikan dulu hadisnya. Hadis ini disampaikan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah, an ummil mu'minina, dari ummul mu'minin, Ummi Abdillah. Nah ini Ummi Abdillah itu merupakan gelar atau kunyah dari Aisyah. Nah memang Aisyah tidak punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini adalah anak dari adiknya, yaitu Hafsah. Yaitu Asma. Asma binti Abu Bakar itu punya anak bernama Abdullah. Nah anak Asma inilah yang dijadikan sebagai kunyah oleh Aisyah, sehingga beliau dijuluki dengan Ummu Abdillah.
Ummu Abdillah, Ibu Abdullah begitu. Ini dinisbahkan kepada kemenakannya, putra dari adik kandungnya yaitu Asma. Ummi Abdillah, Ibu Abdillah, Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, man itu siapa saja atau orang-orang, ya bisa diartikan siapa saja atau orang-orang, ahdatsa membuat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, fi amrina dalam masalah agama kami, dalam masalah agama kita, hadza agama kita ini, hadza itu ini artinya, ma laisa apa-apa yang tidak, ma apa-apa, laisa yang tidak atau yang bukan, minhu, minhu itu bagian daripada agama, min dari atau bagian, hu nya ya, bagian daripadanya dari agama. Fahuwa maka hal itu, maka dianya raddun tertolak, raddun tertolak. Kita ulang lagi, man ahdatsa siapa yang mengada-adakan, yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina dalam masalah agama kami, hadza ini agama kami ini, ma laisa sesuatu yang tidak atau yang bukan, minhu bagian dari agama, fahuwa raddun maka hal itu akan tertolak. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dua orang imam yang tentunya kita sudah tahu memiliki dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebagai kitab yang paling sahih sedunia setelah kitab Allah, setelah Al-Quran. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam sebuah riwayat yang ada dalam Sahih Muslim saja, ada lafaz lainnya, redaksi yang lainnya berbunyi, man amila, siapa yang mengamalkan, amalan, sebuah amalan, siapa yang mengerjakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada berdasarkan kepada urusan kami, kepada agama kami, tidak ada dasar sama sekali, fahuwa raddun maka itu semua akan tertolak. Nah, hadis ini benar, tadi sudah disampaikan di awal oleh Mbak MC kita, bahwa ini tentang masalah bid'ah. Hadis ini mengecam dan mengancam bahwa apa saja yang mencoba membuat hal-hal yang baru dalam agama, padahal agama ini sudah sempurna. Kita sudah tahu dalam ayat Al-Quran yang sangat terkenal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Itu kan ketika Nabi melakukan haji apa? Haji wada, perpisahan. Maka sesungguhnya agama sudah sempurna. Dengan wafatnya Rasul sudah sempurna agama, tidak ada lagi yang kurang. Tidak akan mungkin Rasul wafat sementara agama masih ada yang kurang, masih ada yang perlu disempurnakan, tidak akan mungkin. Nah, maka dengan wafatnya Rasulullah berarti agama Islam sudah sempurna. Nah, dengan demikian orang yang membuat hal-hal yang baru, mengada-adakan hal-hal yang baru, berarti dia menganggap bahwa agama ini belum sempurna, belum lengkap, sehingga dia perlu menambahkan. Nah, ini di sini kenapa masalah bid'ah ini begitu berat dosanya, begitu besar kesalahannya, karena dia seakan-akan menganggap bahwa agama Islam ini belum sempurna, perlu disempurnakan lagi. Maka tadi kata hadis yang sudah kita bacakan tadi, siapa saja yang mengada-adakan, yang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, padahal tidak ada dasarnya sama sekali, tidak pernah Nabi mengizinkannya, Nabi memberikan panduan, Nabi mencontohkannya, juga para sahabatnya, juga para tabi'in, maka itu semuanya akan tertolak, tidak akan diterima sama sekali. Bahkan orang yang melakukan itu akan berdosa. Kenapa?
Karena pertama dia seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna, masih kurang. Yang kedua dia seakan-akan menuduh Nabi tidak menyempurnakan secara utuh agama ini kepada manusia. Di sini kenapa bid'ah itu begitu berat. Nah, jadi hadis ini menjadi dasar bagi para ulama untuk mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita bagi secara global, amalan-amalan yang ada di agama ini hanya dua saja. Satu, amalan yang berdasarkan kepada sunnah, berarti nanti ada dalilnya, baik berupa hadis, maupun nanti berupa qiyas, berupa masalih dan sebagainya, itu kajiannya ushul fikih. Yang kedua, ada amalan yang sama sekali tidak berdasar. Tidak ada dasar dari hadisnya, dari Al-Qur'annya, dari qiyasnya, sehingga dia layak dikatakan sebagai bid'ah. Lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Apa itu bid'ah secara bahasa? Bid'ah dari kata bada'a, bid'atan, berarti sesuatu yang baru, yang belum ada sebelumnya. Jadi kalau kita bahasakan sekarang, ya kreatif lah, orang yang kreatif. Tapi kreatifnya dalam bidang agama, ya tidak boleh. Kalau kita kreatif dalam bidang dunia, silakan saja kreatif. Buat hal yang baru, buat hal yang menarik, inovasi, tapi dalam masalah agama tidak. Kita harus mengikut kepada yang sudah ada tuntunan dan ajarannya. Itu yang bid'ah. Nah, hanya sekarang menjadi pertanyaan kita adalah apakah setiap yang baru itu dikatakan bid'ah? Dulu Nabi tidak pernah menggunakan Zoom untuk memberikan pengajian seperti sekarang ini. Nabi tidak pernah memakai mic misalnya. Nabi tidak pernah menggunakan kendaraan-kendaraan yang canggih. Itu tidak termasuk dalam hal bid'ah. Jadi tidak setiap yang baru itu dikatakan bid'ah. Di yang mana yang bid'ah? Yang bid'ah itu sesuatu yang baru dalam hal agama. Sesuatu yang baru dalam hal agama. Ya misalnya begini, katakanlah misalnya ada orang yang berpikiran, wah ini jarak dari subuh jam, katakan di Indonesia jam 5 atau setengah 5 subuh, sementara zuhur jam setengah 1, kan panjang itu. Maka dia mengatakan, ya sudahlah kita buatlah sholat yang baru, biar ada juga kita sholat sebelum sholat zuhur, dan itu diwajibkannya. Nah, kita ada sholat baru ini. Kalau duha kan itu sunnah ini, tapi tidak, dia sholat baru yang itu dikatakan sebagai fardu, karena dia menganggap terlalu panjang jarak antara subuh dengan zuhur. Itu jelas salah, itu bid'ah itu. Dia membuat hal-hal yang baru. Atau misalnya dia berpikiran bahwa saya akan mencoba untuk, ya kalau sekarang ini orang membiasakan sholat fardu berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada orang yang berpikir misalnya, dia berpikir, bagaimana kalau kita juga melakukan sholat sunatnya juga berjamaah selalu, maka rawatibnya berjamaah, duhanya berjamaah, tahajud berjamaah. Nah, ini juga bid'ah jadinya ketika itu dibiasakan. Kenapa? Karena ini akan menjadi hal yang baru dalam agama. Hal yang baru dalam agama. Nah, jadi segala sesuatu yang baru yang itu dalam masalah agama, bukan masalah duniawi, bukan masalah modernisasi, bukan masalah sarana-sarana, tapi masalah agama, masalah sholat, masalah puasa, masalah ibadah keseharian, masalah haji. Nah, dan itu baru adanya, tidak pernah ada sebelumnya, tidak ada tuntunannya sama sekali, maka itu tergolong kepada bid'ah. Memang ini bukan kajian sederhana sebenarnya, Ibu, Mbak-mbak yang saya hormati. Gak ada suaranya ya? Saya kira saya sudah bicara dengan cukup keras ini. Dengar, Ustaz. Oh ya, itu ada yang nulis di chat katanya nggak ada suaranya. Apa di beliau mungkin masalahnya? Baik. Jadi sebenarnya kajian masalah bid'ah itu tidak sederhana. Cukup panjang. Tapi kita tentu tidak kesempatan yang terbatas ini. Nah, setidaknya kita tahu dulu bahwa memang ada amalan itu yang dikategorikan sebagai bid'ah ketika dia tidak punya dasar sama sekali dari agama. Tidak ada dasar Al-Qur'annya, tidak ada dasar hadisnya, tidak ada dasar qiyasnya, tidak ada dasar masalih mursalahnya dan sebagainya. Itu kan kajian-kajian usul fikih nanti.
Nah, dan itu memang sesuatu yang tercela. Kenapa tercela? Karena si pelaku bid'ah ini merasa bahwa dia adalah seorang yang menyempurnakan agama. Di agama dianggap sebagai hal yang masih kurang. Nah, itu di sana masalahnya. Tetapi nanti kita mungkin juga pernah mungkin membaca di media sosial atau mungkin mendengar dari banyak ustadz perbedaan pendapat mengenai apakah ini bid'ah ataukah tidak. Apakah ini ada dasarnya ataukah tidak. Itu kan khilafiyah, ya, perbedaan pendapat para ulama yang sangat panjang. Katakan misalnya seperti yang mungkin pernah juga kita ikuti mungkin di media sosial atau yang kita pernah dengar tentang misalnya melakukan doa berjamaah sesudah sholat yang fardu. Saya kira kalau mbak-mbak yang dari Jawa, ibu-ibu yang juga dari Jawa tentu juga mungkin mengalami hal ini. Sudah biasa bagi kita dulunya di Indonesia, juga sampai sekarang juga masih begitu. Saya kan dari Padang, Sumatera Barat saya. Juga begitu di sebagian masjid kita, tetap melakukan tradisi itu. Doa berjamaah setelah sholat fardu. Dan itu memang ada yang mengatakan ini bid'ah, karena dengan dasar Nabi tidak mencontohkannya. Padahal sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang dianggap berdiri sendiri. Dia kan ada dasarnya. Doa kan hal yang Nabi anjurkan, yang Allah perintahkan. Hanya saja kita mengerjakan secara berjamaah. Nah, tanpa mengatakan ini sebuah hal yang wajib, hanya sebagai satu tradisi saja untuk membuat orang-orang yang barangkali tidak bisa berdoa sendiri, ya dia bisa berdoa mengaminkan doa imamnya. Ini kan masalah khilafiyah yang panjang. Tapi yang jelas bahwa pembahasan masalah bid'ah ini pembahasan yang berat, pembahasan yang panjang. Nah, bagi kita yang barangkali tidak begitu mendalami, tidak juga seorang yang bisa melihat kepada dalil, kita bisa untuk merujuk kepada pendapat ulama yang kita tanya. Nah, kita tanyakan kepada mereka, wahai syekh, guru kami, kiai dan sebagainya, kalau kita di Minang pakai buya, apakah amal ini boleh dilakukan? Apakah dia punya dasar? Apakah dia sunnah? Ataukah dia bid'ah? Dan sebagainya. Nah, jadi memang ada bid'ah. Ada yang bid'ah. Tadi kita katakan misalnya orang membuat-buat ada sholat baru misalnya. Atau dia membuat puasa yang baru. Atau sekarang misalnya, maaf ini, ada pendapat yang juga sekarang sedang beredar di media sosial. Katanya, kenapa Jumat itu hanya di hari Jumat saja? Kenapa Jumat tidak dipindahkan ke hari Sabtu? Nah, ini kan sudah berbeda. Mana pernah ada di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in, sholat Jumat itu yang di hari Sabtu diadakan? Tidak pernah ada. Tidak bisa dipindahkan ke hari yang lain. Ini kita membuat hal yang baru nanti jadi di agama ini. Memindahkan Jumat ke hari yang lain. Atau memindahkan haji dari Zulhijjah ke bulan misalnya bulan Jumadil Awal. Ya tidak bisa. Haji memang bulannya ada, bulan-bulan tertentu, bulan-bulan haram. Nah, jadi dalam masalah agama kita tidak bisa secara bebas melakukan kreativitas, tidak bisa. Kita memang terikat dengan ketentuan yang ada. Ini kan ibadah. Ibadah bukan kita yang bisa untuk berkreasi. Kita ikut apa yang telah Nabi, sahabat dan ulama kita ajarkan. Dalam masalah duniawi silakan kita duniawi kita boleh berkreasi, menciptakan hal-hal yang baru, berinovasi. Duniawi kita boleh. Akhirat tidak boleh. Agama ada yang lebih paham daripada kita ikut kepada mereka. Nah, begitu. Jadi, apa kesimpulannya? Bid'ah itu secara bahasa tadi apa artinya? Sesuatu yang baru. Yang baru yang mana? Bukan semua yang baru. Yang baru dalam masalah agama. Dalam masalah agama saja. Adapun kalau barunya dalam masalah selain agama, dalam masalah duniawi, masalah pekerjaan, masalah sarana, teknologi, silakan kita memang dituntut untuk membuat hal-hal yang baru, memudahkan kehidupan kita. Dalam masalah agama tidak boleh. Kita ikut kepada petunjuk yang sudah ada. Nah, memang nanti ada ulama kita yang membagi bid'ah itu menjadi dua bagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kan begitu. Ini juga pembagian yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Nah, ini kan juga pembahasan yang panjang. Tapi secara umum, kalau bid'ah itu dalam masalah agama, dan itu jelas bertentangan dengan
dengan apa yang sudah Nabi ajarkan itu jelas tercela. Tidak ada bid'ah yang terpuji. Kalaupun ada yang terpuji, itu bid'ah secara bahasa saja, secara lughawi, secara bahasa. Secara agama tidak ada yang terpuji. Masa ya orang menambah dalam agama dikatakan terpuji? Kan tidak. Jadi ini pembahasannya cukup panjang, tapi cukup dulu itu kita ketahui bahwa kita beramal itu mesti ada panduannya, ada dasarnya. Bisa dari Al-Quran, dari hadis atau sunnah, dari kiasnya para ulama kita, dan sebagainya. Yang jelas kita berpatokan dan merujuk kepada pendapat para ulama kita. Disinilah kita dituntut untuk bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Kita jangan merasa sok tahu, merasa sudah bisa sendiri menyimpulkan. Tidak, kita perlu petunjuk para ulama. Nah, jadi kalau ada yang kita bingungkan, pendapat A, pendapat B berbeda-beda, tanya pada ulama kita. Dan insya Allah kita masih banyak punya ulama yang mumpuni dalam bidang agama ini. Ini mungkin dulu ibu-ibu, mbak-mbak saya yang sebagai pengantar dulu ya, karena memang tadi saya di awalnya sekitar 40 menit, kita akan buka dialog. Ya, walaupun tidak akan bisa menampung semua nanti pertanyaan yang akan disampaikan, tapi biarlah sedikit dulu kita coba untuk berdiskusi masalah ini. Dan andaikan nanti ada hal-hal yang tidak selesai di diskusi ini, saya siap. Nanti silakan nanti ibu-ibu, mbak-mbak hubungi Mas Imam. Ada yang ditanyakan lagi, nanti Mas Imam akan bilang kepada saya apa yang barangkali perlu diberikan penjelasan lebih lanjut, insya Allah. Ini memang masalah-masalah yang cukup rumit dan panjang sebenarnya dalam masalah syariat. Itu barangkali dulu sementara, silakan dibuka saja Mbak, kalau ada yang ingin untuk berdiskusi silakan. Wallahu taala ala wa alam. Alhamdulillah, demikian yang telah disampaikan oleh Ustadz. Bisa bermanfaat untuk kita semua, bertambah ilmu, serta keimanan kita. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kepada jamaah yang ingin berkonsultasi, berdiskusi tentang perkara bid'ah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, itu Ya, bagaimana dengan sholawatan yang biasa diadakan sama Habib-Habib itu, terus sama anak santri-santri yang kekinian itu yang sholawatan dibikin rebana atau semacamnya. Kan pada zaman Nabi dahulu kan belum ada hal seperti ini. Dan banyak orang dibilang bid'ah, nggak ada yang namanya sholawatan seperti itu katanya. Yang ada adalah sholawatan ketika kita habis sholat atau dalam sholat gitu. Nggak ada sholawatan yang dilakukan secara umum. Terus satu lagi, setiap hari Jumat Kliwon di desa-desa itu kalau setiap di pojokan tuh Ustaz diadakan yang namanya, kalau dalam bahasa kita namanya baritan. Itu bagaimana? Sebab dalam kisah Nabi itu nggak ada. Tapi niat kita itu hanya ingin bagi-bagi rezeki kepada tetangga-tetangga sekeliling. Tapi kita kayaknya tuh setiap malam Jumat tuh kayaknya mereka tuh wajib Ustaz. Ya, bukan saya lah, tapi keluarga-keluarga tetangga di sana lah, kalau setiap malam Jumat tuh mereka bikin tumpeng lah apa segala macam, terus taruh di pojokan jalan perempatan gitu. Terus kita ya baca Al-Quran, baca doa-doa tahlil gitu Ustaz. Tapi itu mereka setiap Jumat tuh kayak wajib gitu Ustaz. Itu bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertama tentang salawatan. Kita sudah tahu bahwa kita memang dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Nabi. Jelas itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Kita memang dianjurkan, diperintahkan banyak berselawat kepada Nabi kita. Apalagi di hari Jumat, itu hari yang sangat mulia. Nah, memang perintah itu kan berlaku secara umum, secara mutlak, tidak ada ditentukan bagaimana bentuknya. Apakah harus katakan pakai alat ataukah tidak, dan berapa jumlahnya kan tidak ditentukan juga. Silakan sebanyak-banyaknya kita selawat, silakan kita selawat. Nah, jadi perintah
selawat jelas itu sesuatu yang sudah ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi kita. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana tentang cara, ya, sarana yang digunakan di banyak pesantren, selawatan menggunakan rebana, kadang dengan gerakan-gerakan badan begitu. Nah, begini Bu, kalau seandainya suara yang mengiringi selawatan itu hanyalah rebana biasa, tidak membuat seseorang menjadi lalai, ya beda kalau dia menggunakan katakan musik rap begitu ya, itu kan lain masalah. Kalau hanya rebana dan itu justru malah membuat semangat santri membaca selawat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah insya Allah. Kenapa? Karena itu kan bukan sesuatu yang dituju secara langsung. Itu kan hanya sebagai sarana saja, sebagai media saja, agar para santri yang mungkin baru mulai belajar selawat ini bersemangat, semangat mereka selawat itu dengan menggunakan rebana. Juga akan lebih terasa di jiwa mereka, mereka lebih menghayati itu ketimbang kalau selawatnya selawat biasa saja. Nah, itu ada juga hikmahnya oleh para guru-guru kita. Jadi secara asal tidak ada masalah, kecuali kalau sudah menggunakan alat musik yang berlebihan, menggunakan band misalnya begitu. Maaf, ini ada juga sebagian sekolah yang membuka sekolahnya dengan mengundang dangdut, ini kan agak berlebihan. Tapi kalau hanya sekedar rebana, tidak ada masalah. Dan kemudian juga kita harus perhatikan apa lafaz atau redaksi selawat yang digunakan. Selama redaksi yang di dalam kitab-kitab ulama kita ada disebutkan, dianjurkan, silakan digunakan. Tapi kalau sudah ada redaksi atau kalimat-kalimat yang sudah agak mulai berlebihan, menyanjung Nabi seperti seakan-akan Nabi itu Tuhan, ini yang harus kita waspadai, kita hindari itu. Tapi yang saya tahu, berbagai selawat yang digunakan di Indonesia tidak ada yang menyimpang, insya Allah. Apalagi kita juga banyak para ulama di Jawa, di Sumatera yang tentu tidak akan mungkin membiarkan itu terjadi kalau ada hal-hal yang menyimpang dari akidah kita. Itu pertama mengenai selawat. Yang kedua tentang Jumat Kliwon. Apa tadi kata Ibu Baritan, Ibu ya? Baritan yang saya tangkap dari Ibu, ini kan tradisi masyarakat memberikan apa namanya katakan hidangan gitu Ibu ya, hidangan kepada masyarakat. Jadi saya. Ya baik. Jadi kalau sekedar tradisi ini untuk berbagi dengan orang lain, artinya seseorang merasa dia memiliki rezeki yang berlebih dan dia memasak makanan, kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitarnya atau kepada tetangganya dengan niat mendapatkan keberkahan dari hari Jumat, nggak ada masalah Ibu, nggak ada masalah insya Allah. Kenapa? Karena ini kan mengamalkan juga perintah berbuat baik kepada siapapun, gitu, bersedekah kepada siapapun. Nah, dia mungkin bermasalah kalau tadi kata Ibu betul, kalau dia dianggap sebagai hal yang wajib. Nah, di sini masalahnya. Perbuatannya sendiri tidak ada masalah. Hal yang malah terpuji itu. Berbagi dengan sesama di hari yang penuh berkah, hari Jumat. Terpuji. Tetapi kalau dianggap atau ada semacam keyakinan bahwa ini hal yang wajib, jika tidak dikerjakan maka kita berdosa, di sini masalahnya. Nah, jadi kita harus luruskan Ibu kepada masyarakat bahwa ini perbuatannya baik, terpuji ini. Kita berbagi dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar. Tetapi jangan sampai yakini ini sebagai hal yang wajib. Ini hanyalah hal yang sunnah, yang dianjurkan agama. Kita punya kemampuan, kita lakukan, tidak pun ada masalah. Nah, begitu. Kita kembali kepada hukum asalnya. Ini hanyalah sunnah dan anjuran, bukan hal yang wajib. Jadi, secara perbuatannya adalah hal yang boleh dan bahkan dianjurkan, tetapi harus perhatikan kepada apa yang kita niatkan, apa yang kita yakini. Jika kita meyakininya sebagai hal yang sunnah biasa, malah bagus. Tapi jika sudah menjadi sebuah hal yang kita yakin sebagai hal yang wajib, sehingga mungkin ada yang sampai berhutang-hutang untuk itu, berarti ini sudah mulai menyimpang. Ini kita harus luruskan. Begitu Ibu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya terkait bid'ah. Ya. Begini Ustaz, kebiasaan saya di keluarga juga di pesantren itu kan ada yasinan gitu. Hadoroh yasinan, terus adanya disimpanlah air buat doa gitu. Aqua, terus dogan, kelapa muda kayak gitu Ustaz.
Kemudian disediakan juga semacam bunga-bunga kayak gitu buat nantinya ke makam gitu, makam kayak gitu. Nah, apakah itu termasuk bid'ah atau bagaimana? Terus bagaimana Ustadz jika seandainya bid'ah, kalau sudah tahu itu bid'ah, apa yang harus dilakukan menghadapi keluarga misalnya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Pertama, untuk membaca Yasin ini sebuah hal yang dianjurkan. Karena Yasin itu kan adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kita memang dianjurkan membaca Yasin itu, walaupun tidak harus dirutinkan setiap hari Jumat saja. Kita baca saja kapanpun. Kapan kita waktu kita senggang baca surah Yasin, itu sebuah hal yang mulia dan ada pahalanya insya Allah. Apalagi kalau kita baca itu ketika misalnya di dekat orang yang sedang sekarat, ya akan meninggal, itu juga dianjurkan membacakan Yasin di dekat beliau, tentu dengan suara yang lunak, bukan suara yang keras. Nah, bagaimana dengan kalau bacaan Yasin itu kita katakan tiupkan ke dalam botol, lalu kita simpan airnya, tidak ada masalah juga, itu juga dibolehkan. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita tiupkan ke dalam air, kita minum airnya, itu juga boleh. Itu juga diantara salah satu sarana ruqyah, kan, pengobatan kita. Walaupun ya memang bahwa Al-Quran itu sesungguhnya bukan untuk mengobati fisik, mengobati batin dan jiwa, tapi tidak ada masalah. Kita boleh juga kok untuk menggunakan Quran dalam pengobatan fisik kita. Kita baca Al-Quran, kita tiupkan ke air, kita simpan airnya, kita minum, itu dibolehkan. Nah, hanya yang jadi masalah adalah yang tadi terakhir itu Ibu. Kita jadikan itu sebagai untuk nanti hari kematian kita misalnya, kan, untuk dikuburkan bersama kita, atau misalnya nanti kita dimandikan pakai air itu. Di sini yang tidak ada tuntunannya. Nah, di sini yang bermasalah. Saya belum menemukan itu ada dalilnya tentang hal itu, bahwa kita simpan airnya untuk nanti apakah untuk kita sendiri ataukah untuk orang tua kita ketika dia meninggal, ini dipakai airnya, tidak ada. Yang ada hanyalah kita baca Yasin, itu sebuah hal yang terpuji, ataupun kita tiupkan ke air, kita simpan, atau kita minum airnya, itu dibolehkan, insya Allah. Nah, jadi sebaiknya kita hanya mengikuti yang sudah jelas adanya saja, sudah jelas itu dibolehkan oleh agama. Adapun yang kita ragu, tinggalkan saja. Nah, bagaimana kalau sudah menjadi tradisi? Nah, disinilah Ibu kita perlunya untuk bersikap bijak. Ya, kalau kita melakukannya selama ini, ya sudah, kita tinggalkan yang itu. Kita tidak lagi menyimpan air itu untuk nanti menjadi dikuburkan bersama kita kah, atau nanti dimandikan ke jenazah kita, tidak begitu. Kita sekedar membaca Al-Quran ataupun Yasin, ataupun juga meniupkan ke air dan kita minum langsung setelah itu, ataupun kita letakkan di tempat di rumah kita selama beberapa hari, nggak ada masalah. Tapi bukan untuk nanti pas kita meninggal, tidak hanya itu. Tidak boleh itu. Nah, kalau itu sudah menjadi tradisi oleh sebagian orang dekat-dekat kita, orang tua dan tetangga kita ingatkan secara baik-baik. Kita katakan bahwa ini tidak ada dasarnya dalam agama. Kecuali kalau dia bisa menunjukkan dasarnya, silakan saja. Kalau dia punya dalilnya, kita juga ingin tahu apa dalilnya. Tapi jika tidak, jangan melakukan hal yang tidak ada dalilnya secara jelas. Begitu. Dan tentunya Ibu, untuk merubah hal ini, kalau sudah menjadi tradisi di masyarakat, jangan juga terlalu frontal, terlalu keras, nanti kita juga yang terlibat dalam pertengkaran yang tidak bagus. Jangan gara-gara masalah ini kemudian kita jadi bertengkar, jadi retak silaturahim kita, tidak boleh. Tetap utamakan juga masalah silaturahim. Dan kita hanya menyampaikan saja yang kita bisa. Kita sampaikan bahwa maaf Bapak, maaf Ibu, yang saya tahu ini tidak ada dasarnya. Sebaiknya kita melakukan yang sudah jelas ada dasarnya saja, begitu. Jika dia tidak mau, dia tetap ngotot, ya sudahlah. Kita sudah menyampaikan apa yang kita tahu. Jadi jangan sampai menegur itu berdampak kepada pertengkaran. Nah, boleh. Kita harus utamakan juga hubungan yang baik dengan semua orang. Begitu Ibu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya boleh bertanya menyimpang ini pertanyaannya, boleh silakan Ibu, silakan, boleh. Tentang pernikahan. Ya. Begini ya Pak, bagaimana hukumnya seorang istri yang selalu menolak untuk berhubungan badan? Yang kedua, selalu menuntut nafkah yang
lebih kalau dia tidak mengasihi, si istri selalu mengamuk dan selalu mendiamkan si suami. Terus yang ketiga, sekarang ini dia sudah pisah ranjang kalau enggak salah 1 bulan lebih. Bagaimana Pak menurut agama itu? Apa yang Baik. harus, maksudnya menurut agama hukumnya gimana? Ya, tentang istri yang menolak untuk berhubungan badan dengan si suami, ini memang ada hadisnya yang sangat berat, Ibu. Bahwa ketika suami meminta istrinya berhubungan dan dia enggan, fa'abat, dia enggan, maka sampai subuh istri ini akan dilaknat oleh malaikat. Sampai dia mengabulkan apa yang suaminya inginkan. Ini secara hukum umum begitu. Bahwa ini sudah menjadi kewajiban si istri melayani suaminya. Karena kalau ini tidak diberikan, hak ini tidak suami dapatkan, maka akan berdampak kepada keretakan rumah tangga. Ini kan kebutuhan biologis yang sangat asasi, yang sangat mendasar bagi seorang suami. Kalau ini tidak didapatkannya, maka dia akan cari keluar nanti. Jadinya retak dalam rumah tangga. Ya, hancur rumah tangga jadinya. Bisa mungkin dengan cara dia berzina, atau mungkin dengan, seks yang menyimpang. Ya, seperti di sebagian kasus kan ada yang sampai homoseks dan sebagainya. Maka ini sangat berat ancaman bagi istri jika dia menolak tanpa alasan. Ini juga tanpa alasan, Ibu, ya. Nah, artinya begini, kalau si istri dalam kondisi tidak sehat, kondisinya memang tidak memungkinkan melayani, dia juga bisa mengatakan dengan baik, maaf Mas, maaf Bang, saya nggak bisa. Dan itu memang katakan kondisi-kondisi yang memang secara medis dia tidak memungkinkan untuk menerima itu, berhubungan intim. Maka dia boleh menolak. Atau memang di beberapa kesempatan, tidak selalu ya, katakan dia lagi letih, lelah dia dari kerja, di malam hari semuanya minta untuk berhubungan. Dia mengatakan, saya lagi letih. Seharusnya dalam hal ini suami mengerti dan tidak memaksanya, memahami kondisi itu. Tapi juga jangan sampai besok juga ketika nggak letih nolak lagi, ya nggak boleh. Nah, begitu. Selalu Pak, itu selalu begitu. Nah, di sana ancamannya berat bagi si istri tadi, tanpa alasan yang jelas, tidak ada sebab yang dapat diterima secara akal, secara syariat, itu berat. Dia bisa dikutuk oleh malaikat. Nah, ini harus diingatkan kepada beliau kalau kita misalnya ada hubungan dekat, ya begitu ya, kita nasihati bahwa ini dampaknya bukan hanya rumah tangga ibu, rumah tangga kamu, tapi juga nanti akhirat kamu berdampak. Gitu. Tidak akan diridhoi oleh Allah kalau begini caranya jadi istri. Nah, begitu. Ini saudara Pak. Saya dia curhat ke saya, terus saya menanyakan kepada Bapak Ustadz bagaimana hukumnya, kan gitu. Ya, itu memang haram, Ibu. Haram istri menolak suaminya minta berhubungan intim kalau tidak ada sebab yang dapat diterima secara logika dan secara agama. Haram itu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, gimana Pak? Dia menuntut nafkah yang lebih, kalau dia tidak mengasihi itu mendiamkan si suami, mengamuk, anaknya pokoknya di dalam rumah tangga itu selalu kayak gitu. Setiap waktu. Ya, jadi aneh, Ibu, ya, ketika dia tidak melayani suaminya, tidak memberikan hak suami, dan dia meminta hak lebih, itu kan jadinya aneh. Ya, di mana hak dia untuk menuntut lebih kalau dia tidak bisa melayani kebutuhan suaminya? Tidak bisa begitu. Dan sesungguhnya tidak ada hak istri untuk meminta jatah lebih dari suami kalau dia sudah dipenuhi kebutuhan pokoknya oleh suami. Sudah kebutuhan makannya, tempat tinggalnya sudah ada, maka tidak ada. Kalaupun si suami ingin memberikan, alhamdulillah, dia terima dengan senang hati. Tapi tidak ada menuntut kemudian juga sampai marah-marah begitu, tidak ada. Itu nanti si istri bisa jatuh dalam jurang nusuz, namanya durhaka pada suami, dan ini berbahaya. Istri yang nusuz, yang durhaka, ini istri yang dikutuk oleh agama. Maka dia harus diingatkan bagaimana cara patuh dan bersikap baik kepada si suami. Ya. Terus kalau sudah pisah ranjang hampir 1 bulan lebih, itu menurut agama itu gimana Pak? Maksudnya sudah talakkah atau maksudnya menurut agama bagaimana? Mereka berdua kalau sudah hanya pisah ranjang 1 bulan. Ya, kalau hanya pisah ranjang dan suami belum mengatakan kata cerai, maka mereka tetap suami istri.
Nah, kapan Oh, jadi gitu. jadi berpisah? Ketika si suami sudah mengatakan saya ceraikan engkau. Sudah ada talak dari kata suami, lidah suami mengucapkan itu berarti baru dia tertalak, diceraikan. Tapi selama tidak, maka tidak ada masalah. Walaupun memang itu sebuah hubungan yang tidak lagi normal ya. Sudah di luar kewajaran, itu seminggu atau lebih besar ranjang itu kan tidak lagi wajar. Tapi itu belum jatuh kepada cerai selama suami belum mengatakan saya ceraikan engkau, begitu. Dia harus dengan kata-kata yang tegas, Ibu. Menceraikan itu harus dengan tegas. Atau si istri yang minta cerai kepada suami, bisa juga kalau memang dia nggak lagi tahan, kan begitu. Tapi selama tidak ada hal demikian, maka mereka tetap berada dalam hubungan suami istri. Itu pun tidak ada permintaan maaf dari seorang istrinya itu, karena sering sekali membuat si suami itu menyakiti hatinya selalu. Itu pun dipendam-pendam selama bertahun-tahun gitu, Pak Ustadz. Sekarang si suami itu pulang ke rumah orang tuanya sendiri begitu. Ibu, saya juga ingin tanya lagi nih. Jadi kan Ibu lebih menyinggung atau lebih menyoroti si istrinya. Sekarang si suami bagaimana? Apakah suami tidak bisa mendidik istrinya dengan baik? Si suami kan juga Si punya suami itu kewenangan. sudah mendidik dengan baik, selalu mengingatkan sholat, selalu mengingatkan hal-hal yang baik, tapi si istri itu tidak tidak mendengar apa kata si suami, selalu menyalahkan suaminya. Terus ya mungkin ya namanya seorang suami selalu diolok yang namanya bertahun-bertahun mungkin di dalam hatinya sakit. Ya gimana ya Pak ya? Mungkin sudah nggak kuat apa gimana, saya nggak tahu. Dia curhatnya ke saya gitu, terus suruh menanyakan kepada Pak Ustadz gitu. Oke. Jadi memang idealnya suami harus bisa mendidik istrinya dengan baik. Artinya suami kan sebagai qawwamuna, kan begitu kan, sebagai orang yang punya kuasa dan punya hak kepada si istri, dia harus bisa mendidik dengan baik. Bisa dengan cara yang lembut dulu, nasihati dengan lisan. Kalau nggak bisa ya dengan cara yang sedikit agak tegas, dengan pisah ranjang, juga dengan cara sedikit memukul yang wajar ya, bukan memukul yang menyakiti sebagai tanda dia sedang marah. Tapi kalau tidak juga bisa merubah si istri, ya dia bisa melakukan cara yang lebih jauh lagi, dengan mungkin mengadukan kepada orang tua si istri, ya, sehingga istri bisa diingatkan oleh orang tuanya sendiri. Kalau tidak juga berhasil, berbagai cara dilakukan, dari cara yang paling lembut sampai ke cara yang paling kasar, yang paling tegas juga nggak bisa, ya sudah. Tapi kan punya hak untuk menceraikan istri itu, dia kan bisa lagi dibentuk berarti kan. Semua dari pihak keluarga si suami, dari pihak istri itu ya sudah, si istri itu ya begitulah gitu katanya. Dari orang tua si istri pun kayaknya sudah tidak bisa mengatasi. Pasrah gitu, begitu Ibu ya. Iya, pasrah begitu saja. Kasihan juga itu Ibu, kasihan. Apalagi kalau sudah punya anak, sudah punya anak mereka Ibu. Sudah, anaknya udah umur 9 tahun, kalau nggak salah 3 tahun, kelas 3 SD ya Pak. Ya, terima kasih Bapak Ustadz atas pencerahannya. Baik Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya Ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, yang itu tadi berhubungan dengan pernikahan ya. Tapi kalau pihak suami sudah memulangkan kita, tapi pihak orang tua dari pihak laki dia tidak tahu, hanya suami memasrahkan ke pihak perempuan. Terus dia tidak mau menceraikan, apakah seorang perempuan nantinya dia mengurus surat cerai itu nggak masalah, Pak Ustadz? Ya, kalau si perempuan atau si istri itu merasa tidak lagi diabaikan Ibu, tidak lagi diperdulikan, diperhatikan, tidak lagi diberikan nafkah secara lahir dan batin, dan dia merasa dirugikan dengan tindakan suaminya yang cuek begitu atau yang tidak mau tahu, maka istri berhak Ibu diberikan hak untuk menuntut cerai ke pengadilan. Dibolehkan, itu namanya dalam agamanya khulu' namanya. Karena kalau suami kan punya hak cerai, talak. Kita kan nggak punya hak cerai di istri Ibu. Nggak ada istri menceraikan suami, kan tidak ada. Tapi istri diberikan hak untuk menuntut cerai. Nah, itu dibolehkan. Selama kapan? Selama dia merasa memang terzalimi oleh suaminya. Jadi bukan dengan sembarangan saja, oh dia nggak lagi suka, nggak lagi cinta, terus minta cerai. Nggak bisa begitu saja. Ada dasarnya. Dia diabaikan, dia ditelantarkan, dia disakiti, dia didiamkan sekian lama tidak ada kejelasannya, maka dia boleh untuk menuntut cerai kepada
ke hakim pengadilan agar dia bisa lepas dari suaminya ini. Itu dibolehkan Ibu, ada masalah. Tapi itu Bu ya, harus ada sebab yang jelas dan dapat diterima secara akal sehat dan secara agama. Begitu. Terus kalau itu sudah 9 bulan, apakah dalam agama itu sudah sah Pak Ustadz kalau kita bukan istri dia lagi? Dan juga kalau dalam pengadilan selama 2 tahun kita tidak dikasih nafkah, apakah itu dalam pengadilan juga kita sudah sah bukan istrinya Pak Ustadz? Harus diputuskan Bu oleh pengadilannya. Jadi Ibu harus datang ke pengadilan. Kalau kita kan di Indonesia di KUA namanya ya, datang ke KUA, kita kadukan kasus kita bahwa saya sudah tidak lagi dipedulikan oleh suami saya yang bernama si A begitu. Nanti kata pengadilan ya sudah, nanti KUA akan memanggil si suami ke pengadilan untuk dihadapkan pada Ibu, ditanyakan betul bagaimana ceritanya. Nah, kalau tidak bisa dilakukan semacam perdamaian, islah begitu, maka kata pengadilan ya sudah, cerai. Cerai setelah itu. Cerainya harus jelas Ibu di atas kertas itu, harus tegas begitu cerainya, bukan hanya karena masanya lama tidak lagi berjumpa, tidak. Memang sudah diputuskan pengadilan kita bercerai, baru cerai namanya. Jadi kalau kita pisah sudah lama, kalau belum ada surat cerai, berarti kita masih istri dia gitu Pak Ustadz? Masih Ibu, kecuali, ini ada Ibu kecualinya kalau dulu ketika Ibu menikah dengan beliau itu, ketika nikah pertama kali, ada di dalam akad nikah itu namanya sirat ta'liq. Kalau Ibu masih ingat, itu ada namanya sirat ta'liq itu. Apa arti sirat ta'liq? Begini, kalau dalam masa 3 bulan berturut-turut saya tidak diberikan nafkah oleh si suami dan tidak ada kabar, maka otomatis saya terceraikan atau saya diceraikan. Kalau begitu dulu ada di sirat ta'liq, berarti Ibu langsung cerai. Nah, begitu. Jika tidak ada yang demikian dulu ketika awal menikah, berarti nggak cerai. Jadi memang itu semuanya Bu juga harus kita lihat dulu ke bagaimana dulu pada mulanya kita menikah dengan beliau itu. Kalau nikah gaib itu bagaimana Pak Ustadz? Saya ini masih agak bingung sih dengan pernikahan saya, karena saya melihat di KUA kemarin karena saya ingin mengurus surat cerai. Di sana ternyata pihak suami tidak mendaftarkan di KUA. Karena itu kami nikahnya di petugas KUA yang sudah pensiun. Itu ipar saya yang daftarkan. Saya ibarat manusia yang kami nggak tahu, keluarga saya kan non muslim. Jadi kami ibarat kayak dibuat gitu loh. Jadi saya kemarin sudah dipulangkan dengan orang tua, saya mengurus ke KUA, tapi ternyata di sana tidak didaftarkan oleh pihak ipar. Itu bagaimana itu Ustaz? Saya jadi sekarang ini kepingin mengurus surat cerai, tapi katanya itu termasuk pernikahan gaib. Saya agak kurang paham gitu loh masalah itu, gitu loh Ustaz. Iya. Barangkali Ibu, maksud dari pernikahan gaib itu adalah pernikahan yang tidak tercatat oleh KUA-nya. Memang kan di kita begitu hukumnya begitu, yang berlaku peraturannya bahwa setiap pernikahan dan perceraian itu harus tercatat di KUA. Agar ketika ada sengketa itu bisa dikaji, bisa dilihat mana dasarnya, mana sumbernya. Kalau nggak begitu kan kita jadinya nggak tahu apakah betul nih si A sudah menikah dengan si B. Nah kan begitu. Jadi wajar kalau pengurus atau orang KUA menolak karena mereka tidak punya data ibu di sana. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ibu ternyata tidak tercatat di sana sebagai istri dari si A ini, dari bapak ini, suami ibu ini, kan begitu. Ya sudah, berarti ibu bisa datang ke seorang kiai, tanyakan ke sang kiai itu secara agama bagaimana hukumnya lagi. Memang secara negara tidak bisa diproses karena tidak ada data yang jelas di kantor KUA. Tapi kan secara agama bisa. Katakan misalnya ketika tapi buku nikah ada Pak Ustadz. Buku nikahnya ada yang ada. Makanya saya bingung itu. Tapi kenapa saya bawa ke pengadilan agak sulit gitu loh. Sampai sekarang agak sulit gitu. Sampai sekarang saya masih mencari cara bagaimana supaya saya lepas gitu loh. Ya karena dia sudah tidak nafkahi saya sih gitu. Berarti ibu masih punya pegangan buku nikah kan? Itu bisa ibu jadikan sebagai masih alat. Ya sudah, itu coba ibu perjuangkan dulu itu dengan cara yang lebih formal, lebih legal, sehingga ibu tidak harus
menempuh cara-cara yang diam-diam kan begitu. Tapi jika tidak juga bisa dengan cara formal karena memang mungkin tidak diakui lagi oleh KUA, ya sudah ibu bisa datang kepada ulama di kampung ibu atau kiai di kampung ibu, tanyakan bagaimana statusnya ini. Ya kalau secara negara nggak bisa lagi diurus karena memang tidak ada datanya di kantor KUA, ya sudah kita pakai cara agama. Gitu ya Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz pencerahannya Pak Ustadz. Sama-sama Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, mbak-mbak, maaf ini sudah jam 2:30. Saya tadi juga dikasih tahu sama pihak Dede bahwa kita hanya sampai jam 2:30 saja. Dan saya sangat berbahagia kita bisa berjumpa walaupun hanya sebentar di Zoom ini. Dan nanti semoga kita ada lagi peluang kesempatan berjumpa lagi insya Allah. Dan saya siap untuk nanti kalau ada lagi yang berdialog, diskusi, masalah-masalah agama, kita akan bisa saling berbagi insya Allah. Semoga kita diberikan Allah kekuatan untuk istiqomah dalam agamanya, tetap fokus kepada Allah saja. Kalau kata salah seorang trainer itu, just focus on Allah. Begitu ya, just focus on Allah. Cukup fokus kepada Allah saja. Kita akan merasakan kehidupan yang lebih damai, lebih tentram, dan lebih lancar insya Allah. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.